Nah, kita sudah tahu sejak pandemi terjadi di tahun 2020, apa yang terjadi dengan dunia. Dunia sudah berubah menjadi digital, betul ya? Kalau dulu yang namanya taksi kita masih bisa panggil taksi di luar, tapi sekarang sudah pakai aplikasi yang namanya mungkin Uber, Lyft, Grab ya, atau Gojek dan lain sebagainya. Atau pesan makanan pun sudah menjadi online ya. Sudah tidak ada orang kebanyakan orang sekarang lebih baik pesan lewat GrabFood, GoFood ya, atau Fooddesk atau apalah. Pokoknya bisa dibeli dan bahkan kadang ada diskon-diskon tertentu gitu. Uang pun sekarang sudah menjadi digital ya. Saya di Indonesia nggak pegang uang sama sekali. Dan uang itu berupa OVO atau apa satu lagi GoPay ya. Dan uang pun sudah menjadi digital. Shopping pun ya Bapak Ibu tahu sekarang shopping orang sudah males gitu ya, harus nyetir, harus macet-macetan di jalan, harus cari parkir ya. Waktu saya ke Mall Mangga 2 itu sepi Bapak Ibu, mall itu nggak ada orang. Tapi penjualannya rame ya, orang-orangnya pada ngepakin barang ya. Pekerja-pekerja pada bikinin bal-bal banyak gitu ya. Terus saya tanya sama yang punya toko, ini siapa yang beli Pak? Kok nggak ada orang tapi pegawainya pada sibuk ngepak gitu. Dia bilang, oh saya jualin di online. Jadi ini adalah pesanan-pesanan online yang mungkin di Sulawesi, di Sumatera ya, luar kota gitu ya. Nah, maupun juga sudah seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat juga berita, semua sudah jarang saya lihat orang pegang koran gitu ya. Kebanyakan orang pakai aplikasi, mereka baca berita lewat aplikasi. Bank pun juga sama. Sekarang Anda bisa deposit cek ya pakai handphone. Atau Anda mau kirim uang gitu ya, tinggal email saja gitu ya. Orang di sana tinggal terima emailnya, dia buka, masukin banknya, online, beres. Travel. Kita tahu sekarang travel udah nggak ada lagi namanya travel agent. Kita ke suatu tempat gitu ya, kita beli tiket, dikasih tiket yang kertasnya banyak gitu ya, udah nggak pakai seperti itu Bapak Ibu. Semua tinggal pesan hotel lewat aplikasi, dapat diskon lagi, bisa di-upgrade lagi, kamarnya menjadi lebih besar ya, atau pesawatnya juga bangkunya mungkin di-upgrade yang kakinya lebih enak, ada leg room gitu ya. Nah ini sudah terjadi. Dan di Amerika, Kanada pun sudah terjadi, dokter pun sudah menjadi digital ya. Sekarang tinggal chatting saja. Saya waktu itu tangan saya sakit ya, jempol saya ya. Terus saya telepon dokter saya, karena nggak bisa langsung datang ketemu dokter. Jadi saya telepon, akhirnya dia cuma bilang, ya sudah, nanti janjian di telepon gitu ya. Pas dia telepon, bilang dokternya lagi sakit. Jadi suruh nunggu, nanti dokter juga akan telepon. Jadi sudah ada tidak ada interaksi lagi seperti zaman dulu Bapak Ibu. Nah, yang hebatnya sekarang beli mobil pun ya lewat online. Kalau Anda mau beli mobil Tesla itu yang electric car, tinggal beli aja online, langsung ketahuan bayarannya berapa. Ya jadi salesman itu udah nggak ada kerjaan, jadi kerjaannya hanya ya cuman paling kalau ada pameran gitu saja. Nah, ini yang sudah terjadi di dunia Bapak Ibu. Kita suka atau tidak suka, dunia sudah berubah menjadi digital. Kalau Anda masih salah satu orang yang masih mengharapkan cara yang kuno, cara yang lama sebelum pandemi, bersiap-siaplah Anda akan punah ya. Karena sudah banyak kejadian bahwa di dunia ini sejak pandemik ya, kita lihat berapa banyak perusahaan yang bangkrut Bapak Ibu. Perusahaan yang tidak sanggup ya, artinya tidak ada konsumer lagi ya, semua sudah menjadi online. Kalau bisnis Anda tidak cepat-cepat dirubah secara digital, ya artinya penjualannya secara online, Anda sudah kalah saing. Anda sudah kalah saing dengan orang-orang yang sudah berubah dengan perubahan dunia tersebut ya. Dan berikutnya, Anda yang seorang pekerja mungkin ya, Anda mungkin adalah seorang yang tukang masak, cook ya, itu pun sudah dijadikan robot. Yang mengerjakan sudah bukan orang Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat Instagram atau Facebook, kita lihat bahwa sekarang ada kayak kuali yang goyang-goyang sama centongnya gitu ya, itu robot. Dibolak-balik tinggal dikasih saus, kasih bumbu, terus langsung keluar, ditaruh di wadah, kasih ke customer, masuk ke ban berjalan. Nah, itu sudah terjadi. Waiter, ya kita lihat sekarang waiter, sekarang robot yang bawain makanan. Kemana-mana dia tinggal satu robot atau dua robot itu yang melayani restorannya. Dulu bisa ada 7 waiter ya yang nganterin makanan, sekarang udah nggak ada. Kasir, kita lihat kalau ke bank sekarang. Kalau dulu tuh kasir berjejer Bapak Ibu ya dari ujung ke ujung, sekarang paling hanya 2. Ya, sisanya apa? ATM. Kalau Anda mau deposit uang, tinggal masukin saja, cemplungin ya. Tinggal nanti ATM-nya akan ngitung.
Atau Anda punya cek tinggal deposit pakai aplikasi. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini sudah dirobotisasi Bapak Ibu, dan juga medical. Nah, ini terjadi di Korea Selatan sekarang. Bedah, dokter bedah itu sudah bukan dokter lagi, tapi robot yang mengerjakan. Kenapa? Karena tingkat akurasi robot itu 99,99%. Sudah hampir tidak ada kesalahannya. Tapi kalau kita masih pakai manusia, mungkin dia masih mikirin anaknya mau sekolah, istrinya begini, ya orang tuanya begitu, mungkin akhirnya jadi salah gunting gitu ya. Nah, ini sudah dirobotisasi juga. Dan saya nggak tahu, mungkin di Amerika, Kanada pun juga mereka sudah mulai melakukan operasi dengan robot. Dan juga asisten-asisten dokter pun sudah robot, karena mereka lebih akurat. Kurir, pengantar barang, itu pun sudah jadi robot, Bapak Ibu. Ya, downtown di Kanada, di Toronto sini ya, itu yang nganterin paket, udah bukan manusia, tapi robot-robot kecil yang bawahnya ada roda seperti tank gitu ya, robotnya ya lumayan kecil gitu ya. Dan dia jalan ke sana-sini, dropin barang. Terus dia pindah ke rumah berikutnya, dropin barang. Nah, jadi kurir pun sudah dirobotisasi. Teller, tadi saya sudah bilang ya, sekarang jadi ATM. Manufacture, sekarang juga produksi. Line produksi sudah robot. Karena biasanya robot ini jarang istirahat ya. Dia kalau disuruh kerja 20 jam, ya 20 jam kerja. Tapi kalau manusia nggak bisa kerja 20 jam. Paling mentok juga 14 jam, mungkin udah kecapean gitu ya, mungkin jadi akhirnya salah kerjanya ya. Jadi kerjaan manufacturing sudah dirobotisasi. Nah, yang terakhir, customer service. Kita tahu sekarang kalau kita telepon, kalau zaman dulu itu masih orang yang angkat ya. Kalau sekarang itu semua rekaman, robot yang ngomong ya, bukan robot sih, sebenarnya rekaman gitu ya. Tekan 1, nanti tekan 5, tekan 3, tekan 2, tekan 1, udah nggak ada orangnya Bapak. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini sudah terjadi yang Chairman Hangil Park dia sudah sudah menubuatkan ya, bahwa menafsirkan dia pekerjaan ini akan hilang dalam 10 sampai 20 tahun ke depan. Tapi sejak pandemi COVID-19 ini dipercepat. Dunia yang tadinya digital ini baru terjadi 10 sampai 20 tahun mendatang, itu karena COVID dipercepat menjadi sekarang. Pekerjaan pun juga sama. Yang sudah dirobotisasi ini harusnya masih 10-20 tahun ke depan. Tapi karena percepatan karena pandemi ini sudah terjadi sekarang. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita masih tidak mau berubah, atau kita masih memikirkan anak dan cucu kita, ya mungkin saya sudah mapan gitu ya, kalau saya uang nggak perlu dicari lagi. Tapi kita pikirkan, anak dan cucu kita, masa depan mereka seperti apa? Apakah mereka salah satu? Ya, ini saya nggak bisa cantumin semua. Menurut Chairman Park, dia bilang apa? Ada sekitar 20 sampai 40 pekerjaan yang akan hilang, yang sudah dirobotisasi. Nah, ini hanya beberapa saja, Bapak Ibu. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Nah, bagaimana dengan anak cucu kita? Apa yang kita bisa turunkan kepada mereka pada saat kita meninggal? Itu pertanyaannya, Bapak Ibu. Itu pertanyaan yang saya tanyakan kepada diri saya waktu saya memutuskan menjalankan Atomi. Karena waktu saya dipertemukan dengan Atomi di tahun 2018, pekerjaan saya sudah bagus ya. Kami suami istri kerja, penghasilan kami lebih dari 100 juta sebulan ya. Dan untuk menjalankan bisnis yang katanya MLM atau network marketing, saya nggak tertarik. Saya sudah ibaratnya sudah berkali-kali mencoba dan gagal. Coba gagal, coba gagal. Akhirnya saya putuskan tahun 2006, udah saya nggak akan sentuh-sentuh yang namanya network marketing atau MLM. Kenapa? Karena saya tidak punya keahlian di bidang tersebut. Ya. Tapi waktu saya ketemu dengan Atomi, saya pelajari. Saya pelajari sistemnya, saya pelajari perusahaannya, produknya, pemimpinnya, yang mendirikannya siapa ya, cara kerjanya, cara marketing plan-nya gimana, pembayaran bonusnya gimana. Setelah saya pelajari selama 2 minggu, ya, saya ketemu dengan hal-hal yang berbeda. Berbeda dalam arti apa? Oh, bisa ya, perusahaan yang katanya MLM, biasanya apa? Kalau orang ikut MLM, ujung-ujungnya orang ini akan jadi customer saja. Udah nggak usah pikirin duit, produknya bagus, saya cocok, saya mau pakai aja. Udah, saya nggak akan pikirin uang. Tapi waktu saya jalankan selama 2 bulan, saya dapat komisi.
Nah, disitulah saya bilang, wah, kalau saya bisa dapat komisi, ini berarti ada yang beda dengan perusahaan Atomi. Akhirnya saya kerjakan dalam 9 bulan saya jadi sales master ya. Lalu tahun berikutnya saya jadi diamond, tahun berikutnya lagi saya jadi Sharon Rose Master. Nah, ini artinya apa? Artinya ini bisnis Atomi bukan hanya untuk orang MLM. Kalau hanya untuk orang MLM, saya sudah pasti tidak akan bisa sukses ya. Tapi ini adalah untuk ke semua orang. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda mau nggak punya bisnis? Pasti semua angkat tangan. Saya mau, Pak Mike. Saya mau punya bisnis. Sekarang pertanyaannya, bukan hanya bisnis, tapi bisnis online. Nah, ini yang hebat. Tadi kan saya bilang kan, kalau bisnis Anda tidak di online kan, Anda akan punah. Tapi pertanyaannya, Anda harus tahu dulu, mau punya bisnis online itu perlu ada syarat. Syarat yang pertama, Anda perlu capital atau modal. Tidak ada bisnis tanpa modal, betul ya. Yang kedua, Anda perlu platform. Artinya ada wadah yang memperbolehkan Anda menjual produk Anda ya. Kalau Anda di Indonesia mungkin ada Tokopedia, Shopee, Lazada ya, atau kalau Anda di Amerika ada Amazon, eBay ya. Ada platform yang memperbolehkan Anda menjual produk-produk tersebut ya, produk yang Anda jual. Lalu Anda harus sourcing kan, mencari produk yang Anda harus jual, mungkin dari Alibaba, AliExpress, atau dari Tanah Abang yang bisa Anda ambil untung. Lalu Anda perlu stok. Nggak mungkin bisnis nggak ada stok ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin habis jual baru Anda order lagi stok Anda, nggak mungkin, sudah ketinggalan. Lalu setelah Anda jual, Anda perlu packing. Ya, perlu ada orang yang packing, masukin ke box, di bubble wrap, lalu bawa ke kantor pos yang namanya delivery. Lalu Anda harus bayarlah uang posnya berapa, dan ada pembayaran, sistem pembayaran bagaimana Anda bisa, misalkan Anda lewat Tokopedia, kan ada cara pembayarannya, uangnya ke Anda kan? Si Tokopedia akan ambil uangnya setelah laku, lalu dia akan bagi hasil dengan Anda. Nah, ini juga ada biaya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, yang terpenting, harus ada sumber daya manusia atau human resource ya. Semakin besar bisnis Anda, nggak mungkin Anda kerjakan sendiri. Kalau mungkin Anda punyanya hanya 10 konsumer setiap bulan, ya mungkin Anda bisa kerjakan sendiri. Tapi kalau sudah 10.000, bagaimana Anda bisa kerjakan sendiri? Anda perlu gaji pegawai, ya, gaji orang yang packing barang, gaji orang yang nganterin ke kantor pos, gaji barang yang orang cari produk. Nah, ini adalah biaya. Pertanyaannya, Anda punya nggak uang ini? Ya, kalau nggak punya, jangan pikir untuk menjalankan bisnis online di luar sana. Ya, nah sekarang pertanyaan kedua, di Atomi, ini adalah bisnis yang tanpa modal. Bapak Ibu tahu, Anda menjadi Atomi member, dipungut biaya nggak? Nggak ada biaya kan? Anda mau jadi konsumer, tidak ada biaya. Anda mau jalankan bisnisnya pun tidak ada biaya. Ini yang dibilang tidak ada modal. Yang kedua, tidak perlu jualan. Nah, di sini, waktu saya mengerti, tidak perlu jualan di Atomi untuk bisa sukses. Wah, waktu saya ketemu kata kunci ini, saya langsung nggak bisa tidur. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya nggak jago jualan. Saya bukan orang sales Bapak Ibu. Saya ini, latar belakang saya adalah seorang pegawai yang sudah 20 tahun lebih. Yang namanya suruh jualan, ini mulut nggak bisa buka. Suruh nawarin orang, itu nggak bisa buka Bapak Ibu. Jadi pas saya dengar kata-kata, tidak perlu jualan. Jadi artinya apa? Tidak perlu jualan ya, betul-betul tidak perlu jualan. Sesimpel itu. Jadi waktu saya mendengar ini, waduh, ada bisnis yang bisa sukses, nggak perlu jualan. Saya mau. Saya mau. Artinya apa? Saya nggak perlu jualan, uang masuk sendiri. Wah, enak sekali ya. Lalu yang ketiga, nah, saya kan nggak punya modal, ya. Saya juga nggak mau nyetok. Karena yang namanya stok, itu ada sisa stok. Betul nggak? Ibu saya, orang tua saya, dia sudah puluhan tahun menjadi penjual retailer ya, dari jualan telur sampai jualan tas, sampai terakhir jualan baju ya, sampai jualan kerudung. Nah, setiap akhir bulan dia ada namanya sisa stok. Dia obral ya, sisa stok ini dia obral. Nah, waktu dia obral itu nggak untung. Ya paling ya balik modal gitu ya.
Nah, namanya bisnis itu pasti ada namanya sisa stok. Di Atomi nggak ada yang namanya stok-stokan Bapak Ibu. Yang terakhir, tidak ada maintenance setiap bulan ya. Kalau namanya Anda punya toko, punya restoran, pasti ada biaya bulanan ya. Uang sewa, uang pegawai, uang listrik, uang maintenance, uang air, uang gas dan lain sebagainya. Ini ada setiap bulan pasti ada uang. Pertanyaannya, kalau Anda belum mencetak untung ya, membuat untung daripada bisnisnya Anda, apa yang terjadi? Ya rugi ya, Anda harus pakai tabungan Anda untuk nutupin. Nah, malam hari ini saya akan memperjelas lagi. Atomi adalah bisnis yang tanpa modal, tanpa perlu jualan, tanpa perlu stok barang, tanpa perlu maintenance setiap bulan atau yang saya bilang bebas resiko. Pertanyaannya Anda mau ambil atau tidak? Kalau saya waktu itu, saya langsung putuskan setelah 2 minggu ya, saya putuskan ini adalah bisnis yang akan saya jalankan sampai sukses. Ya, bukan artinya saya langsung keluar tempat kerja saya. Enggak, saya tetap bekerja. Tapi saya sembari jalankan Atom. Karena saya tidak akan tahu kapan saya butuh penghasilan dari Atom. Ya, ingat tadi saya bilang apa? Tahun 18 saya kondisi lagi enak. Penghasilan saya seperti seorang leaders club di atas 100 juta setiap bulan. Apa yang terjadi di tahun 2020? Pandemi. Kantor saya langsung tutup yang tempat saya bekerja. Dia bilang, Mike, kamu kerja dari rumah saja. Ya, saya pikir nggak apa-apa lah ya kerja dari rumah. Lebih enak gitu. Tapi gaji Anda sekarang jadi part-time. Bukan full-time. Wah, saya udah mulai mules pas dia bilang part-time ya. Saya bilang, maksudnya apa bos part-time? Ya sekarang kamu eh, akan dibayar berdasarkan berapa jumlah jam Anda kerja setiap minggu. Wah, saya udah tahu, pasti penghasilan saya akan turun. Betul, Bapak Ibu. Setelah 1 bulan, saya hitung penghasilan saya turun 80%. Sejak bulan Maret 2020. Ya. Dan saya berterima kasihnya apa? Saya sudah ketemu Atomi dari tahun 18. Bulan Agustus tanggal 6. Di situ saya, walaupun saya sudah punya pekerjaan yang penghasilan Leaders Club 100 juta sebulan, saya kerjakan Atomi seperti saya nggak punya pekerjaan. Itu bedanya, Bapak Ibu. Itu bedanya orang yang mau menjalankan Atomi, walaupun secara part-time, dia bisa sukses, yaitu dia menjalankan seperti dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya bisnis yang dia sudah punya ya, walaupun dia sudah punya penghasilan, dia anggap ini nggak ada, dia jalankan Atomi sepenuh hati. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Setahun saya tetap part-time. Tahun kedua, tahun 2022, tetap saya part-time. Penghasilan saya tetap 20% dari tempat kerja saya. Lalu di bulan Oktober kemarin, saya di PHK. PHK-nya nggak pakai ada kayak apa pengumuman gitu ya, biasa kan dikasih tahu 2 minggu sebelumnya. Di hari H-nya tiba-tiba saya nggak bisa login, saya email bos, dia bilang, sorry Mike, saya harus putuskan hubungan kerja Anda. Selamat, good luck, dia bilang. Gitu saja, setelah 12 tahun kerja. Tapi di bulan Oktober kemarin, yang waktu saya di PHK, saya sudah punya penghasilan di Atomi, Bapak Ibu. Karena saya sudah 20% pun dari tahun 2020, ini udah nggak ada arti juga gitu ya. Penghasilan di Atomi saya sudah bisa menghidupi saya. Nah, ini yang saya bilang Bapak Ibu. Jangan kerjakan Atomi pada saat Anda sudah hilang pekerjaan. Mumpung Anda masih ada kerjaan, jalankan Atomi. Sembari ya, sembari yaitu dibilang dengan part-time ya. Jadi part-time ini berbicara tentang full-time, part-time. Apa itu artinya full-time, part-time? Artinya gini, kalau Anda bilang part-time, seperti saya misalkan, saya cuma punya 1 jam sehari. Ya, saya waktu itu kerjakan nggak 1 jam. Ini contoh. Misalkan Anda cuma punya 1 jam sehari, Pak Mike. Karena saya sibuk, saya punya bisnis, saya bekerja 12 jam, saya harus urus anak, suami. Ya sudah, saya cuma punya 1 jam, dia bilang. Oke, 1 jam, 1 minggu, berarti berapa? 7 jam kan? Artinya, 1 minggu ini 7 jam, waktu Anda menjalankan Atomi, jalankan seperti seorang full time. Artinya kalau Anda hanya punya 1 jam, fokus 1 jam ini sepenuhnya ke Atomi.
Kalau Anda lagi sharingkan Atomi, jangan campur aduk dengan yang lain. Kalau Anda sedang ikut meeting 1 jam, jangan campur aduk dengan pekerjaan lain sambil nyapu, sambil ngurusin anak. Jangan, karena Anda mau bilang sebagai part-time yang full-time, betul ya? Berarti 1 jam ini Anda fokus ke Atomi. Anda dengerin video Atomi ya 1 jam, jangan sampai kurang, walaupun 1 menit. Nah, ini yang dibilang dengan full-time, part-time. Ya, kalau Anda bisa melakukan itu, Anda pasti sukses. Nah, berikutnya, pertanyaan yang penting. Jadi apa sih itu Atomi, Pak Mike? Saya udah ngerti lah, oke lah, bisnis tanpa modal, tanpa jualan. Tapi kalau orang tanya, Atomi itu apa? Nah, banyak yang masih bingung. Saya bilang, Atomi itu mudah. Jawabannya cuma satu. Ini adalah bisnis yang berbasis konsumer. Secara gampangnya adalah bisnis yang bisa berhasil berdasarkan jumlah konsumer. Aduh, Pak Mike, suruh cari konsumer. Saya nggak suka itu. Nah, sekarang saya tanya balik ke Anda. Ya, ada nggak bisnis yang tanpa konsumer bisa sukses? Misalkan Anda punya restoran, yang datang hanya ibu Anda atau orang tua Anda, dan juga adik Anda cuma 2 orang. Bisa nggak Anda sukses? Boro-boro sukses, balik modal aja nggak sampai gitu ya. Atau ada penjual nasi uduk. Ya, setiap hari Jumat Anda jualan nasi uduk, Anda bikin nasi uduk ya. Lalu yang belanja cuma adik Anda atau sepupu Anda. Cuma 2 orang. Bisa nggak sukses? Nggak bisa ya. Berarti kalau Anda perlu konsumer, itu namanya apa? Ini namanya bisnis yang halal. Bisnis yang benar. Karena bisnis yang benar itu harus ada konsumer. Tapi Pak Mike, ada bisnis nggak perlu cari konsumer. Saya cuma perlu cari 2 orang yang mau investasi 20 juta, lalu 2 orang ini cari orang investasi 20 juta, 20 juta. Saya bilang, itu bukan bisnis. Itu namanya money game. Uang Anda diputar-putar. Yaitu sebenarnya uang Anda sendiri yang 20 juta. Dari 20 jadi 40, 40 jadi 160, ya diputar-putar saja. Nanti kalau perusahaannya sudah untung, dia kabur. Karena tidak ada produk. Nah, tadi di Atomi saya bilang berapa? 500 sampai 600 jenis produk ada di Atomi. Artinya dari kepala sampai kaki, luar dan dalam ada semua. Masa dari 600 nggak bisa Anda bikin satu konsumer? Itu kan keterlaluan gitu ya. Kalau Anda jualan nasi uduk, ya mungkin nggak semua orang doyan nasi uduk. Mungkin masuk akal gitu. Tapi kalau Atomi produk 600 jenis, Anda bilang Anda nggak bisa bikin konsumer, itu keterlaluan. Ya, masa nggak bisa bikin orang sikat gigi dengan sikat gigi Atomi? Dengan odolnya, dengan sampo, nggak mungkin Bapak Ibu. Nggak mungkin. Nah, ini yang saya bilang adalah bisnis yang bisa sukses dengan konsumer. Saya bilang tadi, tanpa perjualan. Aduh, kayaknya kata-katanya terlalu menipu ya. Tanpa perlu jualan bisa sukses. Nah, saya perjelas dulu. Tanpa perlu jualan bukan artinya tidak ada urusan jual dan beli. Tetap ada Bapak Ibu ya. Tapi yang menjual siapa? Si Atomi. Bukan Anda, bukan saya. Tugasnya Anda dan saya hanya memperkenalkan Atomi ke semua orang. Ini ada supermarket online dari Korea yang menjual 500 jenis barang. Harganya cuma 1. Ya, nggak ada perbedaan harga antara member yang baru join atau seorang Imperial Master yang 12 tahun sudah di Atom, harganya sama. Ya, tidak ada perbedaan harga. Mau nggak cobain? Nanti kalau nggak cocok gimana Pak Mek? Pulangin, ada jaminan uang 30 hari di Atomi. Ya, artinya biarin Atomi yang jualan. Biarin Atomi yang packing barang, biar dia yang delivery. Ingat tadi ya, kalau Anda mau punya bisnis online, Anda mesti packing, Anda mesti delivery, ya, Anda mesti pakai orang. Di Atomi, kita nggak perlu pakai orang. Kalau Hemohim ada yang beli, siapa yang packing? Staffnya Atomi. Siapa yang kirim? Staffnya Atomi. Siapa yang dapat PV? Poin. Anda dan saya. Enak gak? Itu yang baru namanya bisnis yang kalau kita tidur bisa dapat uang, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang untuk bisa sukses, rahasianya adalah Anda harus punya produk yang kualitas bagus. Betul ya? Kalau Anda mau punya bisnis yang sukses, harus produk yang kualitas terbaik. Nah, tapi ini jeleknya manusia. Manusia itu nggak ada yang mau bayar mahal.
Walaupun kualitas bagus, dia nggak mau bayar mahal, Bapak Ibu. Dia mau bayarnya yang murah, ya. Itu kalau manusia normal, manusia yang masih waras. Kalau yang sudah nggak waras, mungkin dia mau bayarnya lebih mahal. Nah, itu udah nggak waras. Tapi kalau kebanyakan dari kita mau pakai produk bagus, harga murah. Betul nggak? Ini yang akan terjadi apa namanya? Repeat consumer. Orang akan belanja produk karena kualitas bagus, harga murah. Nah, ini yang terjadi di Atomic, Bapak Ibu. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena istri saya dulu pengguna kosmetik Jepang. Itu baru satu produk loh, Bapak. Lotionnya itu harganya 1 juta lebih. Itu baru lotion. Kalau ibu-ibu kan nggak mungkin pakai skincare cuman lotion ya, kesian banget gitu ya. Dia mesti pakai toner, pakai ampul, pakai essence, pakai serum, pakai eye cream, pakai nutrition cream, pakai lotion lagi yang terakhir ya. Dan ini semua kan uang kan. Suami-suami betul nggak? Ini kan uang kan. Satu botol kalau 1 juta, itu 6 botol sudah 6 juta. Saya bilang ke istri, saya dulu nggak pernah hitungin gitu ya berapa uang yang dia pakai untuk skincare kosmetik dia. Pas saya dengar, nggak salah, ini satu botol 1 juta. Ini yang 1 juta. Dia bilang yang esensnya itu 4 juta. Botol esensnya 4 juta, berarti salah satu dari 6 botol itu ada yang 4 juta ya, yang dari Jepang, depannya S, 2 huruf ya. SS terus ada 2-nya. Nah, Bapak Ibu pasti tahu itu. Waktu dia ketemu dengan Atomic, dia kan pakai skincare six-nya yang Atomic ya. Waktu itu sekarang namanya The Fame. Dulu skincare six. Pas saya lihat perubahannya, bumi dan langit. Dulu kulitnya tetap kering. Walaupun sudah pakai yang juta-jutaan loh. Pas dia pakai yang Atomic skincare six, saya bilang kok kulit kamu beda ya. Lebih kinclong, lebih bersih, lebih kenyal. Ini berapa duit saya bilangnya Atomic. Tahu berapa? Hanya 1,2 juta. Cuma harga 1 botol. Tapi dapat 6 di Atomic. Saya bilang, wah, berarti saya selama ini sudah keluar ribu-ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu dolar gitu ya untuk istri saya. Di Atomic, saya akan jadi repeat consumernya. Kenapa? Karena setiap kali istri saya beli, saya minimal udah save 5 jutaan. Dari dia pakai satu set. Saya bilang, saya akan jadi repeat consumernya. Nah, disinilah kunci kesuksesan bisnis. Kalau ada sampai yang repeat consumer di bisnisnya Anda pasti sukses. Betul nggak? Anda punya restoran, Anda mengharapkan konsumer yang sekali masuk keluar nggak balik lagi, atau konsumer yang datang besok balik lagi. Datang besok balik lagi, kalau bisa bawa 10 orang. Lain kali bawa lagi 20 orang. Betul kan? Sama juga di Atomic. Di Atomic, saya paling mentok ya, saya nggak pernah hitung secara detail ya. Saya paling bawa orang maksimum nggak sampai 30 orang. Nggak nyampe. Ya, dari 30 orang, kalau saya semuanya ini harus mungkin nggak saya bisa jadi seorang Sharon Rose Master? Nggak mungkin. Saya bisa jadi Sharon Rose karena ada repeat consumer yang senang dengan produk Atomic, akhirnya dia ibaratnya dia perkenalkan ke orang lain, perkenalkan lagi, yang akhirnya saya sudah nggak tahu itu siapa yang belanja. Sudah sampai ada puluhan ribu di bawah saya, yang saya nggak tahu itu siapa. Mau nggak Bapak Ibu punya bisnis seperti itu? Nah, ini Atomic namanya ya. Kalau Anda sudah putuskan, oke, saya mau di Atomic, nah sekarang Anda perlu tahu dulu kenapa Atomic. Betul ya? Setelah Anda bilang, oke, Pak Mike, saya tertarik nih dengan yang namanya bisnis Atomic. Tapi pertanyaannya, kenapa Atomic? Karena Atomic, produk yang dijual adalah keperluan harian. Apa yang dibilang? Keperluan, bukan keinginan. Tidak ada di sini yang masih ingin sikat gigi, masih ingin mandi. Nggak ada ya. Anda perlu sikat gigi, Anda perlu mandi. Betul ya? Anda perlu cuci baju, Anda perlu cuci piring ya. Bukan ingin. Kalau ingin saya serem gitu ya, berarti Anda nggak sikat gigi tiap hari. Tapi kalau yang namanya Anda perlu, Anda tidak di Atomic pun, Anda ke supermarket, Anda ke toko-toko sebelah, ya, beli odol habis, sikat gigi habis. Kalau Anda di Atomic, Anda akan pakai produk yang keperluan ini seumur hidup Anda. Anda dapat yang namanya
PV atau point value ya. Saya nggak akan jelaskan secara detail apa itu PV. PV ini adalah acuan ya, tolak ukur seberapa besar penghasilan Anda. Artinya semakin banyak Anda pakai produknya dari Atomy, semakin besar yang Atomy akan berikan. Sesimpel itu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk mengetahui siapa yang memproduksi produk-produk Atomy. Karena kalau enggak Anda pikirnya aduh ini MLM lagi ya. Produknya paling produk yang di Cikarang, produk yang di Ciledug gitu ya, produk lokal. Salah Bapak Ibu ya. 70% produk Atomy diproduksi oleh Colmar B&H atau singkatannya Beauty and Health. Colmar B&H ini adalah gabungan dua perusahaan raksasa di Korea Selatan. Ya, bukan perusahaan besar, perusahaan raksasa. Kalau besar saya nggak bangga. Tapi kalau yang namanya raksasa, ini perusahaan udah ratusan tahun. Ya, Colmar Korea umurnya sudah 125 tahun lebih. KRI ini adalah lembaga pemerintah Korea Selatan yang bergerak di bidang tenaga nuklir. Bisa kebayang nggak? Perusahaan yang sudah 125 tahun, si Colmar Korea, KRI perusahaan pemerintah. Ini yang produksi 70% produk atom. Menurut Anda itu kelasnya kelas abal-abal atau kelas dunia, Bapak Ibu? Nah, Colmar Korea itu siapa? Ini adalah pemimpin di bidang industri kosmetik atau skincare ya. Bapak Ibu lihat salah satu merek yang ada di sini ya. Shiseido, SK2, Pond's, Lancome, Missha, Nature Republic, Amway, Nu Skin. Siapa yang buat? Colmar Korea. Colmar Korea itu baru salah satu dari dua perusahaan raksasa yang tadi saya bilang ya. Berarti mereka adalah kliennya Colmar Korea. Mereka hanya sebagai customer-nya Colmar Korea. Colmar Korea, tolong dong bikinin saya lotion. Oke, saya bikinin, ini tempel mereknya Chanel. Ya, itu cuma klien. Tapi kalau Atomy ini bukan kliennya Colmar Korea, tapi Atomy adalah partner. Beda loh. Klien dengan partner itu dua posisi yang berbeda. Ya, posisinya lebih tinggi mana? Partner. Karena Colmar Korea dan Atomy ini adalah partnership. Ngerti ya? Jadi sudah pasti kualitasnya berbeda. Yang kedua, perusahaannya adalah KRI. Ini adalah lembaga pemerintah Korea Selatan. Dia ini kan dulu gabung sama Korea Utara ya. Sejak terjadi peperangan Korea, mereka pecah kan? Pembangkit tenaga listriknya ada di Korea Utara. Lalu sejak tahun 59, si Korea Selatan bikin reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik mereka. Nah, ini namanya KRI. Nah, Bapak Ibu bayangkan, kalau Anda ilmuwan yang kerja di KRI, yang setiap hari kena radiasi nuklir, apa yang terjadi dengan tubuh Anda? Jadi sakit. Karena imun sistem Anda drop, terkena radiasi. Nah, di tahun 96 itu terjadi yang namanya insiden atau tragedi, 1.300 dari 4.000 ilmuwan yang kerja di KRI itu jatuh sakit. Ada yang kena leukemia, ada yang kena kanker, ada pokoknya penyakit-penyakit yang mereka nggak bisa sembuhkan. Nah, pemerintah Korea Selatan kan nggak mau ilmuwannya pada mati. Akhirnya dia keluarkan uang 5 juta dolar Amerika untuk meriset bikin project ya khusus namanya Hemohim Project untuk menemukan suplemen apa yang bisa naikkan imun supaya ilmuwannya pada nggak mati. Itu tahun 96. Akhirnya setelah 5 tahun mereka research, studi, cari herbal apa ya yang bisa, mereka ketemu dengan 3 herbal yang ada di box ini ya. Nah, setelah mereka gabungkan, mereka buang semua racun, ya. Kenapa mereka bisa buang racunnya? Karena KRI ini dipakai oleh NASA, astronot. Bapak Ibu tahu ya, NASA, mereka dipakai untuk memproduksi makanannya astronot. Jadi bisa bayangkan, teknologi mereka itu luar biasa, nggak ada saingannya. Mereka bisa buang semua racun dari Hemohim, lalu mereka 3 tahun diuji coba di rumah sakit kanker. Kenapa rumah sakit kanker di Korea? Karena pasien kanker yang lagi di kemoterapi atau di radiasi itu imun sistemnya drop ya, sel baik dan sel kanker ikut mati, akhirnya orang itu akan layu ya, seperti zombie atau mayat hidup. Nah, setelah diuji coba terhadap 63 pasien bisa loh imun sistemnya naik
yang tadinya muntah, rambutnya rontok ya, seperti orang nggak punya tenaga, minum Hemohim kok jadi kayak orang normal gitu. Nah, setelah diuji coba 3 tahun, total 8 tahun, lalu diambil alih penjualannya oleh Atomy sejak tahun 2006. Nah, itu yang terjadi di Korea ya. Kenapa Atomy bisa ada Hemohim? Karena pendiri kita, chairman-nya kita, itu sudah didiagnosa 3 bulan, dia sudah harus mati. Karena dia punya penyakit yang namanya liver cirrhosis, pengerasan hati. Dan dia juga ada diabetes. Ya. Setelah itu di tahun 2003, temannya yang kerja di KRI ini, kan tahun 2003-2004, Hemohim diketemukan kan. Nah, ilmuannya ini kan temannya dia, bawain 1 box. Ini loh, Mr. Park, kamu kan sudah mau mati, minum aja, dia bilang. Apa ini, dia bilang. Aduh, udah minum aja, ini sebenarnya buat saya ya, buat naikin imun. Dia taunya itu untuk naikin imun. Padahal Hemohim bukan hanya naikkan imun, bisa memodulasi. Orang yang kelebihan imunnya diturunkan, kerendahan dinaikkan. Akhirnya si Mr. Park minum sebulan, 2 bulan, 3 bulan, toto nggak mati. Dokternya sampai bingung. Mr. Park, kamu ngapain? Kok bisa nggak mati? Dia bilang, oh saya cuma jaga makan, olahraga, pokoknya hidup sehat lah. Dia bilang, dia nggak kasih tahu minum Hemohim. Nah, karena dia hidup gara-gara Hemohim, dia minta temennya kenalin yang dengan CEO-nya KRI. Dia mau ambil alih, dia mau tanya, itu apa yang kamu jual? Dia bilang, loh kok kamu bisa minum? Ini bukan buat kamu. Dia bilang, ini buat ilmuwan ya. 1 box harganya mahal. Tahu Bapak berapa? 750 US dollar. Mr. Park sampai kaget. Hah? Nggak salah itu, mahal banget. Ini produk bagus, orang Korea harus minum, dia bilang. Akhirnya dia negosiasi, tahun 2006, Hemohim diambil alih oleh Atomy. Tahu harganya? Dari 750, Chairman Park bisa negosiasi sampai diturunkan ke 92 dolar Amerika. Ya, waktu itu. Mungkin sekarang sudah jadi 99 dolar ya. Tapi dari 750 diturunkan jadi 90-an dolar. Sampai hari ini. Nggak pernah naik harganya ya, di Indonesia belum naik ya. Di Amerika sudah naik dari 92 jadi 99. Nah, ini kehebatan bisnis Atomy. Seorang chairman yang peduli akan membernya, dia bisa aja dong ambil untung, dia jual aja 200. Masih untung ya. Masih dari untung dari 750 jadi 200, itu 500-an dolar loh. Dia nggak mau. Dia turunkan serendah-rendahnya yang sampai udah nggak bisa lebih rendah. Ngerti ya? Nah, yang kedua adalah Global GSGS. Ini adalah perusahaan lokal dunia yang memproduksi produk terhebatnya mereka. Seperti koyonya Atomy. Bapak Ibu yang sudah pakai koyo Atomy tahu ya. Itu produksi Taiwan. Ya, lalu ada lagi seaweed, rumput laut, itu juga dari Taiwan. Ya, lalu ada lagi stocking, ini dari Korea, dari Jepang ya. Terus ada lada hitam dari Kamboja, vitamin B kompleks dari Amerika dan probiotiknya. Lalu ada manuka honey dari Australia. Terus ada sarang burung walet dari Malaysia ya. Meksiko ini produksi minyak alpukat terbaik ya. Terus ada lagi luteinnya dari Jepang. Nah, ini Atomy ambil dari negara-negara tersebut, sekitar 20%. Lalu 10% terakhir itu yang namanya Korea Supplier, ya, seperti kopinya, yang Bapak Ibu yang sudah minum kopi Atomy tahu, itu yang buat adalah McNulty Coffee ya dari Korea, atau sikat giginya, atau ramennya. Nah, ini adalah Korean supplier yang memproduksi 10% produk Atomy. Jadi waktu Anda menjadi member Atomy, punya Atomy ID, Anda belanja, itu seolah-olah siapa yang kirim? Colmar B&H, Global GSGS, atau Korea Supplier. Tapi bukan kirim dari Korea. Masing-masing sudah ada warehouse di negara Anda. Ya. Kenapa produk Atomy bisa sedemikian rendah harganya? Karena tidak ada iklan. Karena kalau sampai perusahaan pakai iklan, itu kan pakai model kan, misalkan pakai Leminho. Itu bayaran puluhan miliar, bahkan bisa 100 miliar gitu ya. Hanya pakai 1 iklan. Siapa yang bayar? Konsumernya ya. Jadi jangan dipikir, saya pakai merek yang bagus nih, merek mahal yang si Leminho pakai. Itu biaya Leminho Anda yang bayar. Karena perusahaan akan bayar dulu ya, 100 miliar misalkan, lalu 100 miliar ini akan dimasukkan ke harga produk. Makanya Atomy bilang, saya nggak mau pakai model. Biarlah member-member Atomy ini yang jadi modelnya kita ya. Makanya kita yang dikasih komisi, suruh iklankan ya. Bapak Ibu kalau sudah ketemu leadernya Atomy,
Saya nggak pernah lihat leader yang mukanya kusut, ya, mukanya lesuk, burem gitu, bucek gitu ya. Nggak ada Bapak Ibu. Semua mukanya enak dilihat, kinclong, seger. Kenapa? Karena kami adalah modelnya. Karena kami adalah iklannya produk-produk Atomy. Lalu kedua, tidak ada promosi-promosian Bapak Ibu, ya. Tidak ada akan Anda lihat di pameran-pameran ya Atomy lagi jualan, nggak ada Bapak Ibu. Karena itu juga biaya. Tidak ada agen-agen ya, salesman yang jualin produk Atomy, nggak ada. Agennya adalah Anda dan saya. Hanya perkenalkan, biar orang itu belanja langsung ke Atomy. Nanti Atomy akan kasih komisi ke Anda. Ya, kita seperti dikasih segepok tali. Tali-tali ini adalah tali penghubung antara konsumer A ke Atomy, konsumer B ke Atomy, konsumer C ke Atomy. Itu saja Bapak Ibu. Biar si Atomy yang urus penjualan semua, pengembalian barang, komisi, biar Atomy yang urus. Pusingnya biar si Atomy. Kita itu cuma buka mulut cerita. Lalu yang terakhir, biaya operasional Atomy rendah. Kenapa? Karena Atomy adalah online. Tidak ada toko. Tidak akan ada ruko yang bilang Atomy Indonesia. Itu hanya member yang secara ilegal jualan seperti itu. Itu dilarang ya. Kalau Anda lihat sampai ada ruko menjual produk Atomy di situ, Anda laporin Atomy Indonesia, itu akan ditindak tegas. Membernya akan dimatikan ya. Atau ada pusat pelatihan ya. Boleh nggak Anda beli di sana? Tidak boleh ya. Walaupun pusat pelatihan Atomy ABC itu bukan Atomy. Itu adalah member atau leader yang menjadi sales master 3 kali dalam setahun. Mereka bisa buka pusat pelatihan. Fungsinya hanya memberikan edukasi ke para member. Tidak boleh ada transaksi jual dan beli. Ya, biar jual dan beli si Atomy, karena Atomy adalah online shopping mall. Ya, Anda bisa pakai aplikasi atau website. Semua produk Atomy kualitas tinggi atau yang saya bilang kualitas mewah. Dengan harga yang wajar atau rendah. Nah, ini yang dibilang dengan absolute quality, absolute price. Nah, banyak yang bingung, apa sih Pak Mek? Absolute quality, absolute price. Paling gampangnya gini, ya. Kalau sampai ada orang yang bilang kualitasnya sama dengan Atomy, biasanya harga mereka lebih mahal. Ya. Kalau sampai ada yang bilang kualitasnya sama dengan Atomy, harganya lebih mahal ya. Lalu yang kedua, kalau ada yang bilang harganya serendah dengan Atomy, biasanya kualitasnya jauh lebih rendah dari Atomy ya. Ngerti ya? Kalau ada yang bilang kualitasnya sama, harganya lebih mahal. Kalau ada yang bilang harganya sama, biasa kualitasnya lebih rendah. Nah, itu yang dibilang dengan absolute quality, absolute price. Artinya, misalkan contohnya sikat gigi Atomy ya, yang hanya 14.500 perak satu biji ya. Itu kualitasnya setara dengan yang 70.000 sampai 100.000 lebih. Tapi di Atomy dijual serendah hanya 14.500. Ada nggak produk yang sekelas 14.000? Banyak, tapi kualitasnya jauh di bawah Atomy. Ya, karena harganya cuma 14.000. Jadi artinya, kalau Atomy sudah jual sampai serendah ini nggak akan bisa ada perusahaan lain yang kualitas lebih baik. Kalau ada, harga pasti ikut naik ya. Itu yang dibilang dengan absolute quality, absolute price. Artinya dengan harga yang Anda bayar di Atomy, Anda nggak akan bisa dapat produk yang lebih baik dari Atomy. Simpelnya seperti itu. Dan harga wajar, artinya gini, kalau sampo dijual harga 1 juta, itu wajar nggak? Odol dijual 500.000 atau 300.000, itu wajar nggak? Itu nggak wajar Bapak Ibu. Tapi kalau odol Atomy dijual hanya 40.000, yang besarnya 200 gram, sebesar tangannya bayi, menurut Bapak Ibu wajar nggak? Dan nggak hanya wajar, itu ada propolis loh Bapak Ibu. Coba ke toko health store, Pak, Bu, saya mau beli odol propolis. Berapa harganya? Saya jamin nggak dapat 40.000. Dan tubnya itu 200 gram. Nggak bakal dapat. Nah, ini yang dibilang dengan harga yang wajar. Odol 40.000 ini masih wajar ya. Bahkan 70.000 pun masih wajar karena ada propolis. Tapi Atomy nggak mau jual 70.000. Nah, kalau odol sudah dijual 300-500.000, itu udah nggak wajar. Kenapa banyak orang benci dengan MLM? Karena MLM itu memang produknya bagus. Kualitas bagus, saya akui. Semua MLM produk kualitas bagus. Tapi masalahnya, harganya terlalu mahal Bapak Ibu. Orang nggak akan belanja berulang. Karena mau sebagus apapun, suruh beli sampo 1 juta, orang nggak mampu.
Suruh beli odol yang 300.000, orang nggak akan beli lagi, Bapak Ibu. Nah, inilah kehebatan Atomi. Dia turunkan harganya sampai serendah-rendahnya, sampai dibilang harga yang wajar. Nah, disinilah kunci kesuksesan bisnis Atomi. Semua produk ada jaminan 30 hari uang kembali, anggota Anda ada 12 bulan, setiap kali Anda belanja, diperbarui lagi 12 bulan. Semua produk Atomi ada poin. Poin ini yang tadi saya bilang, ini yang akan menjadi penghasilan pasif untuk Anda. Bukan cashback. Kalau cashback artinya Anda harus kembali ke toko itu, beli kreditnya Anda, habiskan di toko itu, lalu Anda nggak punya uang, ya. Anda nggak bisa ambil secara uang. Tapi kalau di Atomi, penghasilan ini adalah cash. Anda mau beli mobil, silakan. Mau beli handphone baru, silakan. Mau beli laptop, mau bayarin anak Anda kuliah, terserah. Itu uang penghasilan Anda. Ini adalah chairman kita, pendirinya Chairman Han Gil-pak yang tadi saya bilang, ya. Dia sudah divonis 3 bulan mati. Coba lihat sekarang. Seger mukanya Bapak Ibu, ya. Tambah lama tambah muda. Nanti Januari dia akan datang nih, tanggal 27, 28, 29, ya. Kalau Anda mau ketemu dengan beliau, hadir di sana. Saat ini Atomi sudah ada 16 juta aktif member. Bisa bayangkan nggak, Bapak? Perusahaan yang tadinya nggak ada orang. Tahu Bapak Ibu ceritanya dia? Dia bilang, waktu dia dirikan Atomi di bulan Juni 2009, dia hanya bisa cari 5 orang. Ya, tahu kan cerita yang 17 member pertama-tama? Dari 17 itu, hanya 5 orang yang dia undang. Itu aja, dia cuma bisa bawa 5 orang. Sekarang sudah ada 16 juta aktif member, hanya dari 5 orang. Jadi Bapak Ibu nggak usah kecil hati. Saya hanya punya 5 orang, Pak Mike. Kalau Anda tidak pernah menyerah, ceritakan terus tentang Atomi. Suatu hari Anda akan punya 16 jutaan member di bawah Anda. Seperti chairman kita. Saat ini udah bukan 16 juta, yang saya dengar sudah lebih dari 20 juta. Anda bisa bayangkan, ya, seperti apa hebatnya Atomi. Dan Atomi sudah ada di 26 regional global, artinya sudah ada di cabang-cabang seluruh dunia. Ya, cabang internasional pertama dibuka tahun 2010, yaitu Amerika, lalu Kanada, Jepang, Taiwan, Singapura, Kamboja, Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Australia, dan Indonesia buka di tahun 18, Rusia, Cina, Kolombia, Hong Kong, India, New Zealand, Turki, Inggris, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan tahun ini kita buka di 3 negara, Brasil, Mongolia, Uzbekistan. Nah, Bapak Ibu lihat di tahun 2000 dan tahun 2021, yaitu tahun pandemik COVID-19. Tapi apa yang terjadi dengan Atomi? Dia buka negara terbanyak pada saat pandemik. Artinya apa? Artinya ini bisnis yang bebas resesi. Yang namanya orang pada tutup, bangkrut, Atomi malah buka cabang terbanyak lagi pandemik, ya. Dan setelah dibukanya Inggris, kita juga bisa daftarkan member, ya. Artinya Anda bisa membuka cabang di 31 negara Uni Eropa dan juga 25 negara global yang belum ada Atominya, ya, seperti Israel, Sri Lanka, Brunei. Nah, ini 25 negara. Total ada 82 negara yang Anda bisa memberkan ke Atomi. Ya, Anda bisa sharingkan. Ayo masuk Atomi. Ini bisnis tanpa modal. Dan chairman kita sudah 3 kali masuk majalah Elite Business, ya, Fortune dan Forbes. Ya, biasanya masuk sini adalah CEO atau pendiri perusahaan yang seperti Apple, ya, si Steve Jobs. Lalu Jeff Bezos, dia pendiri Amazon. Alibaba siapa? Jack Ma, ya. Terus ada lagi Bill Gates, pendiri Microsoft. Chairman kita pun bisa masuk sebagai sampulnya, covernya. Nah, ini luar biasa. Artinya apa? Dia sudah diakui oleh dunia bahwa dia adalah perusahaan yang benar-benar yang bonafit. Dan berikutnya ini adalah berita terbaik, ya. Atomi sudah masuk jajaran 100 direct selling news global. Ini apa sih Bapak Ibu? Ini adalah 100 daftar nama perusahaan network marketing atau MLM dunia. Bapak Ibu lihat sini ada Amway, Avon, Herbalife, dan lain sebagainya. Atomi masuk peringkat 20 di tahun 19, yaitu di tahun ke-10 Atomi berdiri. Tahun 20 Atomi naik peringkat lagi menjadi yang ke-12, ya. Lalu tahun kemarin, tahun 21, Atomi naik peringkat lagi menjadi yang ke-10, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan nggak? Tahun depan mungkin bisa jadi 5, 3, 2, 1. Cuma kabar buruknya, Atomi tidak akan menunggu orang-orang yang masih nunggu.
Orang-orang yang masih bilang, aduh Pak Mike saya masih sibuk ya, tunggu ya, saya lagi sibuk jualan nih, tunggu ya, anak saya masih kecil ya, tunggu ya, toko saya masih ramai ya, tunggu ya, kerjaan saya masih sibuk, lembur sana-sini. Dia nggak akan tunggu Anda. Anda mau ikut kereta Atomi, Anda pasti untung. Anda nggak ikut, duduk di samping, Anda yang rugi. Kenapa? Karena Atomi akan terus menjadi yang nomor satu. Tugas kita hanya ikut saja, bonceng saja, ngikut saja si Atomi kemana, kita ikut seminarnya kemana-mana ya, seminar Atomi tiap minggu loh Bapak Ibu. Ikutin aja gitu ya, Anda pasti menjadi yang nomor satu juga. Ya, Anda bisa menjadi yang teratas di Atomi. Kalau Anda putuskan mau ikut. Nah, Atomi juga sudah ada Azamall. Ini adalah mall online yang menjual bukan produk Atomi. Ya, Bapak Ibu lihat merek-merek di sini. Samsung, LG, Disney, Bulgari, Calvin Klein, Kenzo, Chanel, ya, Coach, Lacoste. Ini adalah produk branded, ya. Dan saat ini sudah ada di 2 negara yang sudah ada Azamall, yaitu Korea dan Taiwan. Negara berikutnya adalah Amerika dan Malaysia. Nah, di sini apa sih yang bisa dibeli? Di sini ada 10.000 barang. Nggak cuma 500 ya. 10.000 lebih Bapak Ibu. Anda mau beli daging bisa, beli buah bisa, beli sayur bisa, beli panci bisa, yang semua brand. Beli kulkas bisa, beli mobil bisa Bapak Ibu. Beli handphone pun bisa. Bahkan beli dompet Gucci pun bisa ya. Jadi ini benar-benar peluang untuk Anda merambah ke Azamall. Jadi kalau misalkan Anda beli daging, beli sayur, beli kopi, ya, bahkan beli Starbucks, Kentucky Fried Chicken, itu bisa. Anda bisa kirimkan, misalkan Anda mau belikan keponakan Anda Starbucks ya, Anda masuk ke Azamall di Korea atau Taiwan, lalu Anda beliin vouchernya, lalu Anda kirim ke keponakan Anda. Nih, ponakan, kamu minum di Starbucks dari tante, ya. Anda dapat PV, Anda dapat poin. Ingat, poin itu akan berupa penghasilan. Ini hebatnya bisnis Atomi. Ilustrasi pohon mangga ini saya pelajari pada saat saya di Atomi ya. Kita membangun bisnis itu seperti menanam pohon mangga. Siapa yang pernah nanam pohon mangga? Tahu ya, dari biji kan? Itu langsung nggak? Dalam 1 tahun langsung nggak berbuah? Enggak ya. Pohon dulu ya, lalu ada daunnya, rantingnya, baru mulai berdaun, bertunas, berbunga. 4 tahun pertama itu tidak ada buahnya. Ini kenyataan Bapak Ibu. Pohon mangga. Lalu lihat yang terjadi di tahun ke-5. Mulai berbuah. Ada yang pohonnya 10, ada yang 12, paling banyak itu hanya 15 buah. Lalu apa yang terjadi di tahun ke-10? Buahnya itu beratus-ratus kali lipat. Ada yang 300, ada yang 400 buah, ada yang 500 buah per tahun ya. Jadi semakin lama semakin banyak buahnya. Dan ini pohon mangga umurnya tuh nggak hanya 10 tahun, nggak hanya 20 tahun, bisa sampai 300 tahun. Keren kan? Siapa yang mau punya pohon mangga? Saya pengen, saya doyan sekali mangga, apalagi istri saya yang mangga yang kuning gitu ya. Nah, bisnis Atomi itu sama. Jadi waktu Anda putuskan menjalankan bisnis Atomi, jangan cepat-cepat mengharapkan, saya mau langsung 300-500 buah. Tidak akan terjadi. Kenapa? Karena pada saat 4 tahun pertama, itu yang dibilang dengan Anda sedang membangun fondasi. Fondasi ini adalah akar daripada pohon mangga. Ya, nggak kelihatan. Tapi kalau dibuka, itu ya, kalau digali, akar pohon mangga itu bisa mencapai kedalaman 6 meter lebih. Bayangkan, 6 meter itu dalam loh Bapak. Anda mau cabut aja nggak gampang ya. Dan akar itu merambah kemana-mana. Dia ambil nutrisi dari mana-mana. Dia sedang apa? Mempersiapkan pohon ini untuk berbuah. Jadi sama dengan Atomi. Pada saat Anda membangun Atomi, memang kelihatannya tidak ada hasil di awal-awal. Ya, saya bilang, Chairman Park yang bilang, bukan saya. 3-5 tahun. Anda cukup investasi waktu Anda 3-5 tahun. Setelah itu, bisnis Anda akan berbuah seperti pohon mangga yang 10 tahun. Ada nggak pohon mangga yang udah berbuah, nggak berbuah lagi? Nggak mungkin. Ada nggak bisa stop, itu buahnya akan muncul. Saya dengar dari ibu saya, tetangganya itu pohon mangganya sampai ke tetangga. Karena sudah lebat sekali, itu sampai ke tetangga, buahnya jatuh ke tetangga. Tetangganya nggak komplain loh. Tetangganya malah senang gitu ya.
Biasa kan kalau orang pohonnya ke tetangga, komplain kan karena banyak daun, banyak ulet lah, jatuh gitu ya. Tapi si tetangga yang pohon mangganya sampai ke sebelah, dia nggak komplain. Kenapa? Dia bisa ambil mangganya. Gratis. Nah, jadilah yang seperti itu Bapak Ibu. Kalau Anda mau menjadi pohon mangga, berkatinlah orang-orang sekeliling Anda. Bukan untuk Anda sendiri, ya. Maka dari itu penting sekali. Pohon yang baik akan berbuah baik dan akan menghasilkan pohon-pohon yang baik juga, ya. Jadi Anda dulu yang harus menjadi pohon mangga yang baik. Baru setelah itu Anda bisa duplikasi menjadi pohon-pohon yang baik ke jaringan Anda yang berbuah mangga yang enak, ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.